Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Prastiani dengan NIM 240590101119. Saya mahasiswa dari Universitas Teguh Umar, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di video ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pengendalian hama ramah lingkungan dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan untuk lingkungan yang lebih sehat. Apa itu pengendalian hama ramah lingkungan atau yang biasa disebut juga dengan IPM? IPM adalah pendekatan ekologis dan berkelanjutan untuk pengelolaan hama, berfokus mengurangi populasi hama dengan meminimalkan dampak negatif lingkungan dan kesehatan. Filosofinya ialah untuk menjadi penjaga lingkungan, menjaga keseimbangan ekologis, dan hanya menggunakan intervensi kimia sebagai pilihan terakhir. Nah, apa tujuan dari IPM? Memecahkan masalah hama secara efektif, membatasi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, menjaga populasi hama di bawah ambang ekonomi, dan yang terakhir mencapai pertanian berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya yakni pencegahan, sanitasi, modifikasi habitat, pemantauan rutin populasi hama, pemanfaatan musuh alami dan biologis, pengendalian fisik, penggunaan pestisida selektif, dan ambang ekonomi atau biasa disebut dengan batas toleransi ekonomi. Pilar utama pengendalian hama ramah lingkungan yakni satu, pencegahan atau pemantauan seperti fokus proaktif melalui pemantauan rutin dan mitigasi risiko sejak dini, termasuk pelatihan karyawan, sanitasi, dan penggunaan teknologi monitoring otomatis untuk data yang real time. Yang kedua ada identifikasi hama akurat, yakni memastikan identifikasi hama yang tepat adalah kunci. Melalui pengamatan rutin dan data akurat, keputusan pengendalian dapat dibuat secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, bukan memberantas total, melainkan pengelolaan populasi hama agar tetap di bawah ambang batas kerusakan ekonomi, memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Yang ketiga tadi ialah ambang batas dari tindakan kita terhadap tumbuhan. Yang keempat ialah pendekatan bertahap dan terintegrasi, menggabungkan berbagai metode seperti metode biologis, fisik, dan kimia sebagai pilihan terakhir. PHT bersifat terukur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk hasil yang optimal. Metode pengendalian hama non-kimia seperti kultural, fisik, mekanis, dan biologis. Yang pertama, kultural adalah perubahan praktik pertanian untuk mencegah serangan hama, termasuk rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Contohnya yakni rotasi tanaman, sanitasi lahan, dan pengaturan jarak. Yang kedua ada fisik atau mekanis, penghilangan atau pencegahan hama secara langsung melalui jebakan atau penghalang fisik, seperti jebakan feromon, jaring pelindung, dan perangkap fisik. Dan yang terakhir ada biologis, memanfaatkan organisme hidup, seperti musuh alami dari mikroba, untuk mengendalikan populasi hama, seperti musuh alami, predator. Yang kedua ada mikroorganisme, dan yang terakhir ada parasitoid. Masuk ke slide yang keempat, penerapan IPM dalam praktik. Strategi komprehensif untuk pengelolaan hama yang efektif dan berkelanjutan ada 3 langkah, yakni langkah implementasi, contoh metode alternatif, dan yang ketiga ada konsistensi dan evaluasi. Bisa kita lihat di langkah implementasi, nomor 1 pendekatan holistik, gabungan metode biologis, mekanis, kultural, kimiawi, dan selektif. Yang kedua ada pemantauan rutin, amati populasi hama dan penyakit secara berkala di area tanam. Yang ketiga ada budidaya sehat, memilih varietas yang tahan, gunakan pupuk seimbang, dan jaga kebersihan. Yang keempat ada musuh alami, dorong keberadaan predator, parasit alami, hama di lingkungan. Yang kelima, pestisida terakhir. Gunakan pestisida sebagai opsi paling terakhir secara selektif dan aman. Yang keenam ada edukasi partisipatif, melibatkan diri dalam pembelajaran praktik IPM yang berkelanjutan. Masuk ke nomor 2,
yakni kontrol biologis. Dari contoh metode alternatif adalah pelepasan serangga menguntungkan seperti kepik untuk mengendalikan kutu daun. Yang kedua ada kontrol mekanis, pemasangan perangkap feromon atau warna kuning untuk menarik dan menjebak hama. Yang ketiga, kontrol kultural, terapkan rotasi tanaman atau penanaman varietas lahan hama tertentu. Yang keempat, pengelolaan lingkungan, penanaman tanaman refugia untuk menarik serangga bermanfaat. Yang terakhir ada konsistensi dan evaluasi. Ada 5 poin. Yang nomor 1, produktivitas jangka panjang. Ialah menjamin hasil panen stabil dan berkelanjutan. Efisiensi biaya, perlindungan lingkungan, adaptasi dinamis, dan dukungan kepelatihan. Masuk ke slide selanjutnya, manfaat pengendalian hama ramah lingkungan. Ada 3 poin besar di sini, yakni manfaat lingkungan, manfaat kesehatan, dan manfaat ekonomi. Manfaat lingkungan seperti apa? Meminimalkan dampak negatif seperti pencemaran tanah dan air, mendukung keberadaan organisme bermanfaat, menjaga keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mengurangi resiko paparan bahan kimia berbahaya pada manusia, hewan peliharaan, dan pangan, memastikan keamanan serta kualitas hidup yang lebih baik. Yang terakhir ada mengurangi kerugian hasil pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung keberlanjutan industri pertanian dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada membangun lingkungan yang lebih sehat dengan IPM. Penerapan IPM adalah langkah krusial menuju lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Kita melindungi keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta memastikan kesehatan komunitas untuk generasi mendatang. Mari bergabung menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.